Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ADS Channel. Pagi ini saya kedatangan tamu Beat FI starter kasar ya. Nah, ini motornya. Ini membawa masalah motor tidak bisa hidup. Nah, kalaupun mau hidup, dia berebet kayak gitu, dan digas kadang malah mati. Untuk pembuktian motor akan saya hidupkan terlebih dahulu. Coba mas, motor hidupkan mas. Coba motor hidupkan. Nah ini gas ya. Nah ini dia seakan-akan tidak mau. Ini goblok, malah motor mati. Inilah penyebab motor ini ya, yang dikeluhkan di konsumen. Mau hidup tapi digas mbak, bahkan malah mati. Oke sobat bengkel, itulah kronologi dari penyakit motor ini ya. Ini mau hidup terus digas kadang terus mati ya. Terus ini menurut keterangan yang punya, ini motor baru saja diganti aki, intinya aki baru, tapi tenggang 3 bulan aki sudah drop lagi. Nah intinya kayak gitu. Kalau kita kedapatan kasus-kasus kayak gini, langkah pertama, langkah awal yang harus kita kerjakan, kita cek dulu nih, ini soket DC ya, ini kita jumper dulu untuk mengetahui apakah motor ini mempunyai kode kerusakan atau tidak. Mari kita buktikan. Ini soket DC kita jumper dulu untuk mengetahui kode kerusakan atau tidak motor ini. Ini kita lepas. Ini kita lepas dulu. Sebelah kiri dari kancingan ini ya, untuk ukuran kabel hijau sama coklat. Nah ini kita jumper kayak gini. Nah gini lah, hijau sama coklat. Terus naik ke speedo, kontak kita on kan. Nah ini apakah ini mempunyai tanda kerusakan atau tidak. Nah ini lampu nyala terus ya, nyala dalam arti tidak ada kedipan, berarti tidak ada kode riwayat kerusakan. Nah kita sudah mempunyai titik terang bahwa motor ini sensor tidak ada masalah, karena di sini tidak menunjukkan kode kerusakan. Sensor tidak usah di otak-atik, tidak usah dibongkar, kita fokus ke sumber yang lain. Langkah berikutnya ya, kalau menurut keterangan yang punya, ini aki baru, terus jangka 3 bulan aki sudah drop. Kita akan cek dulu apakah ada arus atau tidak. Ini kita lepas. Ini min, colok di min. Kita cek dulu untuk area aki ya, ada arus atau tidak. Nah ini ada arus, cuma agak redup ya ini ya. Nah ini intinya aki ada arus. Coba langsung kita cek berapa tegangannya. Nah ini tegangan di kisaran 8 volt ya. Nah ini kita sudah mempunyai titik terang bahwa motor ini akinya drop ya. Nah, kita harus ingat bahwa sistem motor starter generasi injeksi Honda itu sistem FI mengambil dari aki sama kiprok. Jadi kalau tidak ada pengisian bisa dipastikan aki drop.
Ini kan kita sudah mempunyai titik terang bahwa aki ini voltasenya cuma di kisaran 8. Berarti dia tidak bisa menghidupkan sistem FI. Karena sistem FI untuk generasi motor Honda mengambil dari aki sama si kiprok. Nah, harusnya kan biarpun aki ini kita lepas, kita buang, motor ini tetap bisa hidup asalkan sistem pengisiannya normal. Nah, kalau sudah gini, saya berprediksi bahwa motor ini sistem pengisiannya yang error. Untuk pembuktian, gampang-gampangnya kayak gini. Cara cek pengisian yang paling gampang kayak gini, mari kita praktekkan. Motor kita hidupkan, setelah motor hidup, ini aki kita lepas. Normalnya motor tetap hidup ya. Kalau motor ini nanti mati, berarti masalah ada di sistem pengisiannya. Mari kita buktikan. Coba mas, motor hidupkan mas. Motor hidupkan dan tahan gas, asal motor hidup tidak mati aja. Motor hidup ya. Coba ini aki kita lepas. Ini harusnya lah normalnya motor tetap hidup. Aki kita lepas ya. Coba mati apa tidak motornya? Nah, mati kan? Ini aki saya lepas, motor mati. Sudah. Nah, berarti saya sudah mempunyai titik terang hampir 99% permasalahan motor ini di sistem pengisian. Kita tidak usah nangani yang lain dulu, kita tangani sistem pengisiannya saja ya. Baru nanti kalau tetap kita menginjak ke penanganan yang lain. Saya akan fokus dulu di sistem pengisian, mulai dari spool, kiprok, dan jalur pengisian ya. Itu saja. Mari kita belajar bersama-sama. Halo sobat bengkel, kita kan sudah mempunyai titik terang bahwa kasus motor ini ada di sistem pengisian. Ini ada, nah ini ada 3 kabel. Ini untuk warna kuning sama putih. Ini adalah pulser ya. Ini kabel 2 untuk generasi starter cekrak. Putih sama kuning ini adalah kabel pulser, dan untuk kabel pengisian 1 pas ya. Ini pengisian spool 1 pas namanya ya. Ini cuma keluaran cuma 1 warna putih, ini spool. Ini kita cek apakah dia sambung atau tidak. Kita akan cek dulu. Kita tes dulu alatnya. Kita colokkan. Sambung ya. Aku sambung. Kita akan cek. Nah ini adalah kabel warna putih. Ini kabel dari spool untuk pengisian ya. Nah ini kita colok sini. Terus satunya ini masa. Terserah mau masa mana. Fokus di alat. Nyambung atau tidak. Nah tidak nyambung kan? Loh, ini harusnya gini. Nah, harusnya nyambung kayak gini. Ini saya masukkan di sini harusnya nyambung. Cari masalah lain loh, tidak ada. Loh. Tidak ada, nah, tidak ada, nah, tidak nyambung. Wes, saya sudah mempunyai titik terang. Permasalahannya ada 2, 1 kabel yang putus, dan yang kedua spool yang kebakar. Wes, kita akan cek dulu. Kedua masalah ini mana? Biasanya kabel ini yang bermasalah. Kita akan cek untuk area spool ya. Kita akan cek terlebih dahulu. Kasus-kasus kayak gini biasanya permasalahan cuman sepele, ada di kabel putih ini yang putus di tengah, atau memang bisa dari spool yang kebakar. Kita akan cek dulu. Biasanya masalahnya di tali-tali sini. Nah, kadang dia terlalu menjepit dan mengakibatkan kabel itu putus di tengah. Ini dibuangin saja. Nah, ini dibuangin saja. Nah, kayak gini. Ini juga dibuangin saja. Ini dibuangin juga. Nah, tidak usah pakai, nanti di tali tis saja. Nah, terus coba kita operasi. Apakah kabelnya memang putus? Nah, inilah
Nah, ini sudah mempunyai titik terang toh sobat. Nah, ini saya udah ladil. Nah, ini sudah mempunyai titik terang, kabelnya putus di tengah. Nice, alhamdulillah. Saya dikasih kemudahan untuk mengerjakan motor ini. Nah, tak kasih lihat. Nah, ini loh, putus loh. Loh, putus di tengah ini loh. Loh, putus. Nah, ini. Nah, ya kan, putus loh. Nah, ini alhamdulillah saya dikasih kemudahan untuk mengerjakan motor ini. Nah, ini cuma gara-gara sepele, kena talitis, dia kejepit, akhirnya panas dan putus di tengah. Nah, kita akan sambung kembali dan kita akan rapikan dan gimana hasilnya. Ini kita akan sambung kembali, ya kan? Kayak gini, terus kita tes apakah kabel ini dengan massa nyambung atau tidak. Coba fokus di alat ini. Secara teori kabel spool satu pas ini dengan massa harus nyambung karena sistemnya sistem hal web bukan full web ya. Nah, ini saya sambungkan, ini saya taruh massa ya, terserah mau massa mana aja terserah. Nah, yang penting massa. Nah, ini coba fokus di alat, gerak kan jarum. Nah, berarti sudah dipastikan motor ini nanti bisa hidup tanpa menggunakan aki ya. Kita akan rapikan dan kita akan coba hasilnya gimana. Nah, halo sobat, ini motor sudah saya rangkai kembali ya untuk area kabel, dan untuk pembuktian motor akan saya hidupkan ya. Terus setelah hidup, aki akan saya lepas. Apakah motor ini tetap hidup atau tidak? Untuk yang normal harusnya tetap hidup. Coba mas, dihidupkan motornya. Nah, ini motor sudah hidup. Kita akan tes, kita akan lepas untuk area aki ya. Ini untuk plus kita akan lepas ya. Kita akan lepas apakah motor ini tetap hidup ataukah mati seperti tadi. Secara teori kalau pengisian normal ini motor tetap hidup ya. Kita akan lepas. Nah, ini sudah saya lepas ya. Nah, ini bautnya ya, tak lepas. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Motor tetap hidup. Nah, ya. Motor tetap hidup. Berarti bisa dipastikan motor ini sudah normal. Jadi untuk generasi motor injek Honda, biarpun tidak memakai aki, motor ini tetap hidup. Ya kan? Oh, ini tidak pakai aki loh ya. Nah, ini sekarang saya matikan motornya. Nah, sekarang saya coba, saya tidak memakai aki ya. Ini tetap aki posisi dilepas. Ya. Coba mas dengkol mas, hidup nggak motornya? Nah, hidup kan? Loh. Mantap. Coba kasih cek untuk pengisian, bawa sini. Sekarang akan saya ukur untuk pengisiannya. Ini caranya. Sekarang akan saya ukur pengisian. Berapa pengisian aki ini kalau tidak memakai aki ya. Kalau tidak memakai aki. Nah, jadi ini pengisian satu pas. Apabila tidak memakai aki, berapakah voltase yang keluar dari kabel merah ini ya?
Ini kalau normalnya di kisaran untuk satu pas 5 sampai 6 volt DC ya. Ini kita kalikan di 20 DC volt ya ini. Nah, coba kasih lihat, ini terus ini yang plus taruh sini ya kayak gini, terus yang satunya min. Nah kayak gini, coba kasih pegang. Nah, ini di kisaran 4,7 ya, intinya 4,8, intinya sampai hampir 5. Berarti tandanya pengisian ini normal kalau tanpa aki ya. Sekarang kita akan tes kalau menggunakan aki. Sekarang akan kita tes berapakah voltase pengisian yang keluar dari spool apabila aki ini posisi dipasang. Untuk ukuran normal ya standarnya di atas 12 ya. Masalahnya yang diisi 12, berarti yang mengisi harus di atas 12. Terus batas toleransinya tidak boleh lebih dari 15 volt DC. Coba akan kita tes. Ini di 12,5, terus gas kita tambah ya. Ini di 13 ya. Ini sudah di 13, berarti tandanya pengisian motor ini normal. Oke sobat bengkel, itu tadi cara penanganan apabila kita mendapati suatu motor untuk generasi motor ini. Entah itu permasalahan apa saja, asalkan kita tahu jalur, insya Allah bisa mengatasi masalah dengan mudah. Intinya kita tahu jalur dulu. Dan ini tadi permasalahan motor hanya sepele, gara-gara kabel spool warna putih ini yang putus di tengah jalan, sehingga mengakibatkan motor ini tidak bisa hidup karena dia cuma mengandalkan strom dari aki, sementara suplai pengisian ke aki tidak ada. Dan itu tadi sudah saya atasi dengan cara menyambung kembali dan merapikan, dan hasilnya sudah mantap. Oke, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.